Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki bulan November dan kita akan belajar sebuah tema baru di bulan ini, yaitu memahami berkat. Dan kita akan mengawali di edisi Selasa 4 November 2025 saat ini. Dan kita membuka dengan tema berkat bukan upah. Kita diterangi sabda Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Karena itu sahabat Petra, mari kini kita bersama siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Allah, dan karenanya mari sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita menikmati kasih. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan sabda Allah, mari kita merendahkan diri bersama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah dan syukur kami, karena sungguh kami merasakan dan mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan kami boleh kembali bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan, semua karena kasih karunia dan rahmat-Mu. Terlebih kami telah memasuki bulan November, dan bersama dengan sahabat Petra kami belajar memahami makna berkat. Karena itu mari ya Roh Kudus, kiranya Engkau hadir untuk membuka pikiran, menerangi hati kami, juga memampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan bersukacita karena kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ketika hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Engkau urapi hamba-Mu ini yang penuh cacat celah, supaya hanya karena belas kasihan-Mu Engkau mampukan menyampaikan segala kebenaran sabda-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bersama kita akan belajar tema berkat bukan upah, dan kita mendengar pembacaan firman Tuhan Amsal 10 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita tahu dalam kehidupan ada yang dapat kita kejar. Penghargaan misalnya, kita masih dapat mengusahakan dan mendapatkannya. Saat kita bekerja dengan baik, bahkan kita dapat menyelesaikan pekerjaan hingga memenuhi target yang diharapkan. Tentu ada pujian, tentu ada penghargaan yang kita terima. Tetapi persoalannya, apakah berkat juga dapat dikejar? Inilah yang perlu kita pahami. Memang dalam dunia kerja sangat wajar kita mengejar penghargaan. Bahkan itu menjadi pendorong atau motivasi supaya kita bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, totalitas dan integritas, hingga kita dapat mencapai prestasi. Tetapi hal ini jangan kita lalu gunakan, lalu seakan-akan menjadi sebuah kebenaran ketika kita memahami dalam dunia iman. Karena berkat bukanlah sesuatu yang dapat kita kejar. Ibaratnya, mungkinkah seorang anak usia 5 tahun mengejar ayahnya yang sedang berlari? Tentu jelas tidak akan pernah bisa. Karena ayahnya memiliki langkah yang jauh lebih panjang, sehingga ayahnya akan semakin jauh ke depan dan meninggalkan anak yang berlari di belakangnya. Hanya pada saat ayahnya berhenti atau dengan sengaja memperlambat langkahnya, maka si anak baru bisa mengejar atau mencapai dalam posisi yang sama. Demikian juga gambaran kita dengan Tuhan. Tidak mungkin kita mengejar Tuhan, dan sama juga bahwa berkatnya pun tidak bisa dikejar. Karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perbuatan baik dan berkenan di hadapan Allah tidak bisa dijadikan jalan untuk mengejar berkat atau menuntut seakan-akan sebagai upah. Masih ingatkah kisah tentang Ayub? Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Allah justru mengizinkan hidupnya dipenuhi oleh cobaan, dan bahkan Ayub mengalami banyak penderitaan. Segala berkat yang dimiliki Ayub bahkan diambil daripadanya. Karena berkat bukan masalah kekuatan manusia, berkat sepenuhnya dalam daulat Allah. Apakah ia akan memberkati atau tidak, sepenuhnya dalam keputusannya. Tetapi yang menjadi kita berharap dan akan selalu kita ingat adalah Allah mengasihi orang yang hidup berkenan kepadanya. Di Amsal 10 pasal yang sama, ayat 9 mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan oleh perbuatan kita, maka kita dapat mengharapkan berkatnya. Tetapi kita berharap karena pribadinya yang penuh kemurahan, maka kita percaya Allah menyediakan berkat atas kita. Dan karena itu jauhkanlah pikiran bahwa berkat itu bagaikan upah. Kita bisa menggunakan gambaran di waktu kita kecil. Saat kita mendapat uang saku dari orang tua, jumlahnya tentu tidak seberapa dan terkadang hanya cukup untuk kebutuhan kita sekolah, jajan dalam waktu 1 hari saja. Toh kita tidak sedikit pun menjadi marah. Kita tetap senang menerimanya setiap hari, kita menggunakannya setiap hari pula. Karena kita tahu bahwa orang tua akan tetap memperhatikan kebutuhan hidup kita yang lain, sekalipun uang saku kita tidak seberapa. Uang saku yang kita terima adalah pemberian dan bukan sebuah upah.
maka kembali kita memahami gambaran berkat tidak mungkin dikejar, apalagi menjadi sebuah upah. Orang mendapat upah sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Tetapi orang yang diberkati jauh lebih bersyukur dan bersukacita karena ia mendapatkan sebagai sesuatu kemurahan, sebagai belas kasih Allah, bukan karena ia layak mendapatkannya. Kita boleh mengingat kembali kisah anak yang hilang. Anak bungsu itu kembali, bukan berharap untuk segala warisannya. Dia tahu bahwa dia telah meninggalkan sang bapa, tetapi ia berharap kepada rahmat dan anugerah. Ia masih tetap akan dapat hidup. Maka mana kita uji sekarang, sahabat Petra, yang sejatinya membuat kita bahagia? Apakah kita bahagia karena upah, kekuatan pekerjaan kita, atau terlebih bahagia kita mendapat berkat yang sejatinya kita tidak layak, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti berbelas kasih dan memelihara kita? Mungkin kita akan menjawab, wah ya jelas toh Pak, betapa bahagianya mendapat berkat. Tetapi bukankah hidup kita justru bersikap sebagai orang upahan? Seperti anak sulung yang suka mengeluh, yang protes, bahkan yang menganggap bahwa Tuhan itu, sang Bapa, tidak adil. Betapa banyak kita telah mengharapkan sungguh-sungguh, seakan-akan Tuhan harus wajib memberkati kita. Mengapa? Karena kita merasa sudah hidup benar, kita layak diberkati. Apalagi kita merasa sudah melayani, berarti kita layak diberkati. Apalagi kita merasa sudah hidup kudus, taat, merasa lebih baik daripada orang lain, kita pun merasa sudah melakukan semua perintahnya. Dan berarti kita berhak mendapat berkat yang justru kita pandang sebagai upah, sama pandangan dengan anak yang sulung. Aku telah bertahun-tahun dengan Bapa, tetapi tidak anak lembu engkau sembelih. Itu adalah mengharapkan upah, sekalipun ia sendiri adalah seorang anak. Bukankah selama ini kita pun bersikap demikian? Betapa kita bahkan mencurigai kuasa dan kasih Allah atas hidup kita saat kita tidak mendapat berkat. Betapa kita kecewa sampai berpaling hingga meninggalkan Tuhan ketika kita kehilangan berkat-Nya. Dan bukankah itu semua adalah sikap seorang upahan? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hidup yang bersyukur sejatinya lahir karena percaya pada kebaikan dan kemurahan Allah. Maka kita akan tetap percaya dan selalu bersukacita, baik ketika kita menerima berkat atau bahkan di saat kita kehilangan berkat. Seorang anak bersukacita karena kemurahan orang tuanya, dan ia tahu apapun yang diberikan orang tuanya sudah cukup menjamin keselamatan, keamanan, dan kedamaian dalam hatinya. Seorang hamba akan lebih mementingkan bagian upahnya, bukan hubungan dengan tuannya. Dan manakah kita, seorang anak yang mendapat belas kasih, perlindungan, dan pemeliharaan sang Bapa? Atau jangan-jangan kita justru bersikap sebagai orang upahan yang menuntut dan selalu berharap akan berkat-berkat Tuhan karena merasa kita benar, baik, melayani. Dan justru terkadang orang ini yang tidak dapat melihat berkat dan lebih banyak kecewa karena salah memahami belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema, kebenaran yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu mari kita renungkan dan hayati
Sebuah pujian menghantarkan kita, Tuhan memelihara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menaikkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi. Di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami bersuka cita atas firman-Mu, karena begitu besar belas kasihan Tuhan melampaui segenap pekerjaan tangan manusia. Karena itu bukanlah kami untuk mengejar berkat, tetapi mengejar ketaatan dan kekudusan, supaya bukan hanya kami mendapat berkat, tetapi belas kasih Tuhan menjadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Mari ya Bapa, dengan demikian kami tidak lagi mengejar berkat dan memandangnya sebagai upah, tetapi belas kasih Tuhan yang membuat kami bersuka cita atas setiap perbuatan tangan-Mu, apapun itu, di dalam kehidupan kami. Dan bersama dengan doa saat ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam, karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, mampukan kami bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah, di mana kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan berlimpah-limpah atas kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang yang mendengar, lebih banyak orang percaya, dan mereka pun boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra Ladang Tuhan menjadi tempat kami bertumbuh berbuah dalam kebenaran sabda-Mu, memuji dan menyembah di hadirat-Mu. Karena itu berkati ladang Tuhan ini, supaya setiap pendengarnya terus dibangun. Engkau pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kami pun juga berseru, mengingat segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit. Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer, Bapak Sylvester Rusdi Jatun. Juga kami membawa serta jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Suciono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejoningpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini Suhatmadi, Bapak Sumadi PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Haditejo, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Ajar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Saudara Victor Tito, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Kusmianto, Bapak Daniel Tumanan, dan juga bagi segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja,
anak Sani Miracle Kalista, Ibu Legowo, Bapak Subarkah, Ibu Evi, Ibu Poniem, Bapak Lilik Budiman, Bapak Suryantoro, Bapak Suyati, Ibu Timotius Tukijan, Bapak Suhardi, Bapak Subowo, Bapak Supriyanto, Ibu Retno Elia Sarjono, Bapak Kadar Samsi, Bapak Wartono Saputro, Ibu Dianing, Ibu Srini, Ibu Debyo, Ibu Lestari, Bapak Setiati, Ibu Kusmanto, Bapak Praptomo, Ibu Suyut, Ibu Yuniati Tasrip, Bapak Subiantoro, Bapak Condro, Bapak Mulyadi, Bapak Edi Gris, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Gatot Murjito, Ibu Rujito, Ibu Sunarno, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Ibu Susilo, Ibu Haryono, Bapak dan Ibu Suyadiman, Ibu Riri Haryanti, Bapak Pendeta KH Sukamto, Bapak Gito Utomo, Ibu Projo Suwarno, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Suraji, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Barjo, Ibu Pardiatikno, Ibu Sarinten Ali Wahab, Ibu Prawestina, Bapak Aditya, Ibu Darsono, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Bapak Bambang Surono Thomas, Mbak Gama, Bu Kusmanto, Bapak Sutarjo Dimonjali, Bapak Pendeta Emeritus Rihandoko, Bapak Pendeta Thomas. Dan masih banyak mereka dalam kondisi lelah, lemah. Kiranya Tuhan lawat, kiranya Tuhan jamah. Di dalam rahmat dan kasih karunia-Mu anugerahkan belas kasih, kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan, kelepasan, pemulihan di dalam kuasa dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Kami memohonkan penghiburan bagi keluarga almarhum Ibu Raden Ayu Siti Nur Samsidah Isra, keluarga almarhum Ibu Rumtari Adiyati, dan keluarga almarhum Ibu Larap Wening Sukatmo. Mereka kehilangan pribadi-pribadi terkasih. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan. Sebab di dalam Kristus ada kebangkitan, di dalam Kristus ada kekekalan, di dalam Kristus. Karena itu biarlah kami boleh berpengharapan untuk boleh berjumpa dalam kehidupan dan kemuliaan surgawi. Pulihkanlah keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan Saudara Noel, supaya mereka sungguh merasakan pertolongan Tuhan. Lembutkanlah hati yang keras dan mereka boleh bertahan sebagai keluarga yang berdiri dari janji-janji Allah. Kami pun mengingat bagi segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasih, Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Murdopo, Ibu Ponirin di Gericak, Bapak Wiranto Didayu, dan Bapak Ibu Sukir Muji Widodo bersama dengan segenap sahabat Petra yang berdoa dengan kami. Kami bersyukur untuk umur panjang. Kami mohon Tuhan karuniakan perlindungan. Para Adi Yuswa pun boleh tetap bersuka cita karena Engkau melimpahi kehidupan dengan kesehatan dan damai sejahtera. Tuntun keluarga kami Bapa, lindungi, jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan untuk hidup saling melayani, saling mengampuni, dan dalam taat dan bakti kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami yang belajar ataupun bekerja. Di dalam rahmat-Mu kiranya pekerjaan tangan mereka mengembangkan talenta menjadi saluran berkat bagi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, Tuhan anugerahkan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami boleh membangun keluarga yang kudus, kekal dipersatukan Allah dan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Demikian juga suami istri yang masih merindukan momongan, kiranya Tuhan berbelas kasih seturut rahmat dan waktu dan cara-Mu.
Kiranya mereka pun boleh mengasuh anak-anak perjanjian, membesarkannya di dalam bakti kepadamu. Juga berkati bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami tidak menjadi begitu lelah dan menjadi lemah, tetapi sungguh dengan bersandar kami selalu kuat dan percaya bahwa di dalam segala pergumulan Engkau Allah turut bekerja. Dalam segala pergumulan Engkau mendatangkan kebaikan. Karena itu biarlah dalam segala pergumulan kami boleh menyandarkan segala pengharapan kami, bahwa di tengah segala pergumulan hidup Engkau Allah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar segala seruan doa permohonan syafaat kami yang begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu ampunilah setiap permohonan yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi sungguh kami percaya Engkau memberi yang terbaik seturut waktu, cara, dan hikmat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar dan memberi yang terbaik. Karena itu kini bagian kita juga mencerahkan segenap hidup kita untuk bersandar dalam rahmat-Nya, untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita. Doa Yabes. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan sebagai pelaku-pelaku firman yang sungguh terus bersuka cita, karena berkat Tuhan lebih besar daripada kekuatan manusia. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Hiduplah sebagai saksi-saksi Kristus dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 4 November tahun 2025. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan atau mendukung di dalam doa, maka dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, juga ada begitu banyak tutur kata ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.